Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, masa kecil dan awal usaha. Abu Bakar lahir di Makkah dari keluarga suku Quraisy yang terhormat. Sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kejujuran dan tanggung jawab. Keluarganya memiliki usaha perdagangan, meski kekayaannya belum sebesar pedagang besar saat itu. Sejak usia muda, ia sudah diajari seluk-beluk dunia perdagangan, cara menghitung untung rugi, serta cara berinteraksi dengan berbagai kalangan orang. Sejak remaja, ia sudah menunjukkan sifat yang membuatnya dipercayai banyak orang. Jujur, menepati janji, dan tidak pernah menipu dalam berinteraksi. Ia memulai usahanya dengan modal yang sederhana. Ia berkelana membawa barang dagangan ke kota-kota sekitar seperti Yaman dan Syam, yang saat itu menjadi pusat jalur perdagangan utama. Berkat perilakunya yang baik, usahanya terus berkembang dan dalam waktu singkat ia menjadi salah satu pedagang terkaya di Mekah. Prinsip ekonomi yang dijalankan. Kekayaan yang dimilikinya bukan didapat dengan cara yang sembarangan. Ia selalu berpegang teguh pada prinsip. 1. Kejujuran sebagai dasar. Ia tidak pernah menyembunyikan catatan barang dagangan, menetapkan harga yang wajar, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Inilah yang membuat orang-orang senang berinteraksi dengannya. Manfaat kekayaan untuk kebaikan. Sejak sebelum masuk Islam, ia sudah dikenal suka menolong. Ia sering membantu orang-orang yang terjerat utang, membebaskan budak yang tertindas, serta menolong keluarga yang kurang mampu. 3. Mengembangkan aset secara cermat. Ia pandai memilih barang dagangan yang dibutuhkan banyak orang, sehingga usahanya tetap bertahan meski keadaan pasar sedang sulit. Perubahan Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam. Ketika ia memeluk Islam, seluruh pandangannya terhadap harta semakin bertambah makna. Baginya, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk jalan kebaikan. Ia menjadi orang pertama yang memberikan dukungan materi untuk perjuangan Islam. Ia memberikan dan membebaskan banyak budak yang disiksa hanya karena memeluk agama Islam, seperti Bilal bin Rabah. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi kesulitan ekonomi, Abu Bakar selalu memberikan sebagian besar hartanya. Bahkan ketika diminta menyumbangkan harta, ia menyerahkan seluruh kekayaannya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Aku sisakan Allah dan Rasulnya." Karena banyak yang disumbangkan, kekayaannya sempat berkurang drastis. Namun usahanya tetap berjalan dan ia tetap hidup sederhana. Saat menjadi khalifah, ketika diangkat menjadi pemimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW, kondisi keuangan negara sedang tidak stabil. Terdapat wilayah yang menolak membayar zakat serta kebutuhan untuk membiayai pertahanan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Langkah yang ia lakukan dalam mengatur ekonomi negara. 1. Menegakkan sistem zakat. Ia menegaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib dipenuhi. Hasil zakat dikelola secara teratur dan dibagikan tepat kepada golongan yang berhak, sehingga menjadi sumber pendapatan utama negara dan penolong bagi masyarakat yang membutuhkan. 2. Mengelola keuntungan dengan sederhana. Sebagian pemimpin negara ia tidak mengambil gaji yang besar, bahkan pada awalnya
Ia tetap bekerja berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, hingga akhirnya ditetapkan agar ia menerima nafkah secukupnya saja dari kas negara. 3. Memastikan keadilan. Ia memastikan setiap orang mendapatkan haknya, melindungi hak milik rakyat, serta melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba dan penipuan. Memelihara stabilitas. Berkat pengaturannya yang baik, kondisi ekonomi yang sempat goyah kembali menjadi aman dan makmur. Akhir dari perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Sepanjang hidupnya, ia membuktikan bahwa kekayaan bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk berbuat baik. Dari pengusaha muda yang gigih dan jujur, ia tumbuh menjadi pemimpin yang pandai mengatur keuangan serta mengutamakan kesejahteraan umatnya. Berikut adalah poin-poin penting yang kita bisa ambil dari cerita Abu Bakar As-Siddiq. 1. Kejujuran adalah modal utama kesuksesan. Kekayaan yang tumbuh bukan karena cara curang, melainkan karena sifat jujur dan dapat dipercaya. Hal ini mengajarkan bahwa keberhasilan yang abadi hanya akan didapat dengan cara yang halal dan baik, serta kepercayaan orang lain adalah aset yang paling berharga. Harta adalah amanah, bukan milik mutlak. Baginya harta hanya titipan yang harus dikelola dan digunakan dengan bijak. Kita diajarkan untuk tidak mencintai harta secara berlebihan, tetapi memakainya untuk kebaikan, membantu sesama dan menegakkan kebenaran. Kekayaan tidak mengubah akhlak. Walaupun menjadi orang terkaya di kota, ia tetap hidup sederhana, rendah hati, dan peduli kepada orang yang lemah. Ini mengingatkan kita bahwa status ekonomi tidak boleh membuat kita sombong, melupakan sesama manusia, kewajiban kepada orang lain. Kebijakan ekonomi harus berlandaskan keadilan saat memimpin. Ia membangun sistem yang adil melalui zakat, melarang penipuan dan riba. Artinya pengaturan keuangan yang baik akan tercapai apabila memberikan manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya menguntungkan sebagian orang saja. Kesediaan berkorban membawa keberkahan. Ia rela menyertakan sebagian besar, bahkan seluruh hartanya untuk jalan kebaikan, dan usaha tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita berikan untuk hal yang benar tidak akan pernah habis, justru akan mendapat keberkahan yang lebih besar di dalamnya. Pemimpin harus memberi contoh sebagai pemimpin negara. Ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan hanya mengambil bagian secukupnya dari kas negara. Ini menjadi pelajaran bahwa pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu dia yang kami sampaikan tentang cerita perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.